Nah, di sini dari THK2 dari 29 yang sudah lulus passing grade, maka THK2 itu yang ditempatkan sudah 29. Sehingga di sini untuk presentase yang sudah terpenuhi untuk penempatan THK2 ini sudah 100%. Setelah diadakannya rakor teknis untuk penempatan dan pengangkatan P3K Guru 2022, yang mana di sini melalui SIM pemetaan guru P3K, tentunya masing-masing daerah ini mulai melakukan pemetaan ya untuk pendistribusian, baik itu guru yang sudah lulus passing grade maupun juga perkiraan nanti untuk yang belum lulus passing grade. Nah, pertanyaannya, kira-kira untuk jadwal pendaftaran P3K Guru 2022 serta pengangkatan pelamar prioritas dan juga pelamar umum, yang mana di sini untuk pelamar prioritas 1 nanti langsung penempatan, pelamar prioritas kedua nanti menggunakan seleksi kesesuaian dan verifikasi, artinya nggak lagi menggunakan 1 NBK, dan juga untuk jadwal pendaftaran yang umum yaitu dengan seleksi 1 NBK. Kira-kira bagi teman-teman untuk guru lulus passing grade P3K 2021 itu nanti jadwal pengangkatannya kapan, dan juga THK2 dan guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun itu nanti jadwal pengangkatannya kapan, serta kapan pelaksanaan untuk seleksi pelamar umum baik itu lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Nah, pertama-tama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu guru lulus passing grade langsung penempatan P3K, ini adalah jadwal pengangkatannya. Dari hasil rapat koordinasi teknis panitia seleksi nasional atau Panselnas dengan pemerintah daerah menyepakati timeline pengangkatan sejumlah 193.954 guru yang sudah lulus passing grade hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021, yaitu Wakil Ketua Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade P3K, yaitu Ibu Hasna ya, mengungkapkan sesuai informasi yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulianto sesuai rakor, yaitu untuk pengangkatan P3K 2022 dari guru prioritas 1 itu akan dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022. Jadi Juli sampai Agustus 2022 itu pengangkatan untuk pelamar prioritas 1 sebanyak 193.954. Pak Kadisdik sampaikan dalam rakor teknis sudah ditegaskan langsung penempatan ya dan pengangkatan, itu kata Hasna. Adapun untuk prioritas 1 itu adalah peserta lulus passing grade dari honorer K2, guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Selanjutnya, setelah guru lulus passing grade selesai dan ternyata masih ada sisa formasi, dilanjut Hasna beralih pada seleksi P3K untuk guru prioritas kedua dan juga prioritas ketiga dan juga pelamar umum. Pelaksanaannya itu dimulai bulan September sampai dengan Desember 2022. Sesuai arahan dari Panselnas kepada Pemda, prioritas kedua bisa terakomodasi jika masih ada sisa formasi. Begitu juga dengan prioritas yang ketiga bisa terangkut ya, ini bila ada sisa formasi ketika pelamar prioritas kedua ini sudah terakomodir, itu terangnya. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru di instansi daerah tahun 2022, prioritas kedua ini adalah guru honorer K2. Sementara itu untuk prioritas ketiga itu adalah guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Lalu untuk pelamar umum yaitu guru swasta dan juga guru honorer masa kerja di bawah 3 tahun lulusan PPG, sesuai hasil rakor diikutkan seleksi juga. Mereka wajib ikut tes kompetensi bidang tetapi tetap diberikan afirmasi. Kemudian untuk aturan afirmasi itu tertuang dalam Permen PRB nomor 20 tahun 2022 yang menyebutkan untuk lulusan PPG mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis sebanyak 100%. Guru disabilitas ini mendapatkan tambahan nilai teknis 10%. Nah, teman-teman pelamar umum itu kan mengisi sekitar 117.000 formasi P3K 2021 yang tanpa pelamar. Formasinya itu adalah ada di wilayah 3T ucapnya. Atas hasil rakor tersebut, Hasna mengungkapkan betapa sangat gembiranya guru honorer di Kota Palembang. Mereka menilai Sekda Kota Palembang Ratu Dewa dan juga Kadisdik Ahmad Sulianto ini sangat memperjuangkan nasib honorer.
terbukti saat rakor, kata Hasna, keduanya saling menjunjung ya untuk menambah kuota, saling menunjang untuk menambah kuota P3K 2022 menjadi 3.500 dari sebelumnya ini hanya 620. Kami sangat terharu saat Pak Kadisdik itu bilang kuota P3K 2022 ini adalah kadonya menjelang pensiun. Kami berterima kasih kepada Pak Sekda dan Pak Kadisdik, itu adalah pungkasnya. Kemudian terkait tentang untuk pelamar prioritas kedua dan ketiga yang menggunakan metode observasi atau juga verifikasi ya. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani pada rapat koordinasi yang berada di Merkur Grand Wirama Surabaya untuk rakor pemenuhan kebutuhan P3K. Itu nanti yang memverifikasi itu adalah dari Pemda masing-masing. Sementara itu untuk instrumen dari verifikasinya, observasinya itu nanti akan disediakan oleh Kemendikbudristek. Ya, mana kalau misalkan kita cek dari info tadi yaitu untuk jadwal pendaftaran baik itu yang sudah lulus passing grade maupun juga belum, maka di sini untuk teman-teman ya dari sisa formasi yang ada ini untuk penempatan lulus passing grade ini diselenggarakan mulai pertengahan Juli sampai dengan akhir Agustus, ya mana saat ini sedang berlangsung ya. Kemudian nanti dilanjutkan untuk seleksi yang kedua, verifikasi dan juga kesesuaian ini mulai bulan September sampai dengan bulan Desember. Tentunya adalah satu keterkaitan ya dengan seleksi yang ketiga yaitu seleksi mekanisme tes atau menggunakan cat UNBK. Sementara itu untuk di sini mulai mendistribusikan penempatan tentunya saat ini dari teman-teman Dinas Pendidikan yang sudah mengikuti rakor ini sudah bisa mengakses ya untuk SIM pemetaan guru P3K-nya dengan menggunakan username dan password. Mereka bisa masuk, kemudian di sini mulai mendistribusikan. Untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, maka di sini menjadi prioritas pertama. Ini sebagai contohnya dari salah satu daerah dengan formasi sejumlah di sini ada 3.500, yaitu sisa formasi 2021 kemarin ada 4, kemudian usul formasi 2022 ada sekian, kemudian penambahan formasi ditambah 2000 sekian, sehingga totalnya ada sekian ini. Nah, selanjutnya dari rekap berdasarkan jenis pelamar ini, maka diurutkan dari teman-teman yang lulus passing grade itu dimulai dari THK 2. Maka di sini adalah dari THK 2 itu jumlah totalnya itu ada 29. Kemudian yang sudah ditempatkan tentunya saat ini sudah mulai ya untuk pendistribusiannya, meskipun baru melalui aplikasi. Nanti akan dirilis ketika sudah dibuka pendaftaran penempatan. Kita login ke akun SSCASN, nanti kita diberikan pilihan ya untuk ditempatkan ini. Nah, di sini dari THK 2 dari 29 yang sudah lulus passing grade, maka THK 2 itu yang ditempatkan sudah 29. Sehingga di sini untuk presentase yang sudah terpenuhi untuk penempatan THK 2 ini sudah 100%. Kemudian guru dan sekolah negeri ada 648, ini jumlah yang lolos passing grade, kemudian ditempatkan ini sudah sesuai semua yaitu 648 sehingga sudah 100%. Kemudian lulusan PPG di sini ada 3, ditempatkan 3, kemudian di sini sudah 100%. Kemudian untuk dari sekolah swasta 516 di sini sudah ditempatkan 516 sehingga di sini progresnya adalah 100%. Nah, tentunya nanti ketika kita login ke akun kita masing-masing, ketika sudah dibuka ya untuk nanti kita melakukan konfirmasi, kita tinggal pilih yes atau no saja. Di sini ada pilihan yaitu ditempatkan di sesuai admin kalanya. Kemudian kalau misalkan di sini nggak ada formasi tempat kita, kan kita ditempatkan di tempat lain ya. Namun di sini sesuai dengan daerah kewenangannya yaitu dalam satu instansi. Namun juga di sini ada opsi yaitu untuk ditawarkan keluar instansi. Kemudian di sini ada notifikasi kalau misalkan ada yang belum dapat ditempatkan, misalkan untuk mapel bahasa Inggris yang mungkin untuk yang lulus bahasa Inggris banyak ya, namun kuotanya ini tidak terlalu banyak. Kemudian di sini ada juga penawaran dari luar. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.